wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 13 tugas agama. Saya bersama anggota kelompok saya yang bernama Anugrah Febriansyah dengan NPM 250140101122. Kemudian ada Muhammad Zulal Diaul Haq dengan NPM 250140101111. Kemudian ada Muhammad Bisrul Hafi dengan NPM 250140101006. Dan saya sendiri Hafid Ahmad Irwansyah dengan NPM 250140101012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi timeline pemahaman manusia tentang ketuhanan. Timeline pemahaman manusia tentang ketuhanan ini merupakan garis waktu umum yang merangkum perkembangan pemahaman manusia tentang Tuhan. Dari zaman awal sampai saat ini terdapat berbagai perkembangan pemahaman manusia tentang Tuhan. Yang pertama merupakan zaman prasejarah. Di zaman prasejarah terdapat tiga pemahaman. Yang pertama adalah animisme dan dinamisme, kemudian totemisme. Animisme sendiri merupakan berkaitan dengan roh yang mendiami suatu benda, sedangkan dinamisme lebih kepada kekuatan gaib yang berada dalam suatu benda tersebut. Kemudian ada totemisme yang merupakan penyembahan terhadap hewan atau objek tertentu yang dianggap sakral dan melindungi kelompok-kelompok tertentu itu sendiri. Konsep Tuhan pun belum jelas dan masih berupa kekuatan yang tidak terlihat atau gaib. Kemudian pada masa peradaban kuno, di masa peradaban kuno terdapat paham Mesopotamia dan Mesir kuno. Paham ini menjelaskan tentang dewa-dewa yang melambangkan alam seperti matahari, bulan, dan hujan. Kemudian ada paham yaitu Yunani, di masa Yunani dan Romawi. Politeisme yang terdapat Zeus, Hera, Poseidon. Tuhan personifikasikan mirip manusia tapi dengan kekuatan yang luar biasa. Pemahaman tersebut masih terbatas pada banyak dewa atau politeisme. C. Munculnya monoteisme awas bangsa Ibrani sekitar 2000 sebelum Masehi sampai Nabi Ibrahim. Tuhan dipahami sebagai satu atau monoteisme. Keyakinan kepada Tuhan yang esa berkembang dalam tradisi Yahudi, lalu diteruskan dalam Kristen dan Islam. Konsep Tuhan mulai dipahami sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa alam. Selanjutnya D. Zaman filsafat dari Yunani klasik sampai abad pertengahan. Socrates, Plato, Aristoteles, Tuhan sebagai sebab pertama atau penggerak tak tergerakkan. Abad pertengahan, pemikiran filsafat dikombinasikan dengan teologi, misalnya Thomas Aquinas. Tuhan dipandang lebih rasional, bukan sekedar mitos. E. Zaman pencerahan dan sains modern mulai dari 1600 sampai 1800. Banyak ilmuwan masih percaya pada Tuhan, tapi ada perdebatan. Deisme, Tuhan ada, tapi tidak ikut campur setelah menciptakan alam semesta. Ateisme modern mulai muncul karena ilmu pengetahuan dianggap bisa menjelaskan alam tanpa Tuhan. Selanjutnya F. Zaman kontemporer dari 1900 sampai sekarang. Perdebatan sains versus agama makin kuat. Teori Big Bang, evolusi, hingga fisika kuantum justru membuka ruang refleksi baru. Apakah alam semesta muncul kebetulan atau ada perancang cerdas? Pemahaman manusia makin beragam. Deisme, agnostisisme, ateisme, spiritualisme modern. Fakta saintifik tentang keberadaan Tuhan melalui pendekatan filosofi dan ilmiah. Penjelasan fakta saintifik tentang keberadaan Tuhan merujuk pada upaya untuk menemukan bukti atau dukungan ilmiah untuk keberadaan Tuhan. Ini melibatkan penggunaan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan. Perlu diketahui bahwa sains tidak bisa membuktikan Tuhan secara langsung, karena Tuhan berada di luar jangkauan metode empiris. Namun, ada beberapa indikasi ilmiah yang sering dipakai untuk mendukung keyakinan akan Tuhan. Yang pertama adalah kosmologi. Asal-usul alam semesta, Big Bang teori 1927. Alam semesta memiliki awal 13,8 miliar tahun lalu. Pertanyaan, apa penyebab pertama, first cause? Banyak filsuf dan teolog berargumen bahwa awal ini menunjuk pada sang pencipta. Yang kedua, fine-tuning, penyetelan tempat alam semesta. Konstanta fisika, gravitasi, kecepatan cahaya, konstanta kosmologi, sangat presisi. Jika sedikit saja berbeda, alam semesta tidak mungkin mendukung kehidupan. Fakta ini membuat sebagian ilmuwan, misalnya Paul Davies,
John Paul Kinghorn melihat adanya perancang cerdas. Yang poin ketiga adalah kompleksitas biologis dan DNA. DNA mengandung kode yang sangat kompleks seperti bahasa atau program komputer. Banyak yang menilai kecil kemungkinan kompleksitas ini terjadi murni secara kebetulan. Argumen intelligent design melihat DNA sebagai tanda adanya perancang. Dan yang poin keempat adalah kesadaran dan moralitas. Sains sulit menjelaskan asal-usul kesadaran manusia dan konsep moral universal. Banyak filsuf menganggap hal ini menunjuk pada realitas transenden di luar materi. Jadi kesimpulannya adalah timeline menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang Tuhan berkembang dari roh-roh alam, banyak dewa, Tuhan yang Maha Esa, konsep filosofis, hingga peradaban modern dengan sains. Fakta saintifik tidak bisa membuktikan Tuhan secara langsung, tapi memberikan indikasi kuat bahwa alam semesta tidak muncul secara kebetulan, melainkan ada penyebab atau perancang di baliknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.